Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhu politik sudah semakin memanas. Jelang tahun politik tahun 2024 mendatang. Dan ada satu hal yang hendak saya antisipasi, bahwasanya ada orang-orang yang sengaja ingin mempengaruhi masyarakat, yakni masyarakat pemilih pada umumnya, dengan menggunakan isu-isu agama, dengan mendompleng isu-isu keislaman yang kita biasa sebut dengan politik identitas. Mereka sengaja memperalat bahasa-bahasa agama dan menggunakan doktrin-doktrin agama untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu dan menegasikan calon yang lainnya. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Ini murni apa yang disebut dengan politisasi agama. Pemanfaatan bahasa agama untuk kepentingan politik. Mengapa ini perlu diantisipasi? Karena ini bisa berdampak destruktif, sesuatu yang sangat merusak. Ini bisa berdampak negatif untuk memecah belah umat. Umat kemudian jadi terprovokasi, bahkan bisa terpolarisasi berdasarkan isu-isu agama. Makanya yang sangat kita khawatirkan, sebagaimana yang terjadi pada masa awal seperti perang Jamal, perang Siffin dan lain sebagainya, umat terbelah dan kemudian muncul konflik yang mengatasnamakan agama. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menegaskan dan mengancam, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan pernah masuk surga para pengadu domba atau para provokator. Saya cuma berharap kepada segenap umat jangan pernah terperdaya dengan politik identitas. Orang-orang yang mendompleng dan memanipulasi agama demi kepentingan politik. Ada bahasa yang coba kita tangkap secara sederhana. Orang-orang yang menggunakan politik identitas sering mengatakan, jangan pilih pemimpin yang anti-Islam. Ini kan bahasa manipulatif. Entah pada kenyataannya tidak ada pemimpin yang anti-Islam. Nah, ini yang disebut dengan manipulasi. Mereka membangun kesan sedemikian rupa, membuat polarisasi. Seakan-akan ada satu kubu yang membela Islam, gitu, kubu yang lain yang anti-Islam. Ini betul-betul sebuah kebohongan sebetulnya. Dan ini bisa terindikasi pada provokasi dan adu domba. Pada kenyataannya, daripada kita menjual politik identitas, lebih baik kita mengedepankan politik integritas. Daripada kita teriak-teriak saya membela Islam, lebih baik setiap orang Islam yang ada dalam kontestasi kekuasaan menjadilah pemimpin yang jujur dan benar-benar membela kepentingan rakyat. Tinggalkan politik identitas, kedepankan politik integritas. Baik, selamat menonton beberapa cuplikan ceramah saya pada berbagai macam momentum Maulid Nabi di tahun ini. Selamat menyaksikan. Begini. Ini 2024, 2022, entar lagi 2023, lalu 2024. Tahun politik sudah semakin memanas, suhu sudah mulai meningkat. Hati-hati, banyak orang menyebar berita bohong demi menyerang lawan politiknya. Nah, kita warga di bawah ini nggak usah ikut-ikutan. Cocok apa cocok? Jangan nyebar berita bohong. Nanti nggak bisa masuk surga kayak istrinya Abu Lahab, hammalatal hatab. Gara-gara mulutnya. Saya perlu ingatkan, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah atas nama agama dan gampang mencela. Jadi jangan ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah. Coba lihat nanti. Ada yang sumpah atas nama Allah. Ada yang mubahalah pakai Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, walaupun jubahnya nyengser di tanah, walaupun janggutnya tekan udang, walaupun udang-udangnya jedot plafon, kalau dia memprovokasi umat, ngajak kita berpecah belah, mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah, maka dipastikan dia menyesatkan. Jangan ikut-ikutan.
Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang gampang sekali bersumpah. Tapi ingat, saya ingin kasih tahu sama bapak-bapak, ini fenomena ya, sudah banyak terjadi. Masjid jadi sepi, musola jadi sepi, karena pengurus masjidnya ribut. Ini kejadian, ada yang segolokan loh Pak. Makanya benar kalau yang dikatakan oleh Nabi itu, saya melihat bapak-bapak dulu yang satu ini ya, saya kesini. Benar yang dikatakan Nabi itu, inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar menyembah setan. Per, balik dalam per, yang itunya per. Baik, saya ulang lagi Pak. Ini penting untuk saya ingatkan. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar balik lagi nyembah setan. Apalagi orang-orang di Jazirah Arab katanya. Orang Arab tadinya nyembah Lata, Uzza, Manna, Hubal, Togut. Orang Arab nyembah berhala. Tapi begitu orang-orang Arab Jazirah digoda untuk nyembah setan lagi setelah mereka menyembah Allah, setan kehabisan cara. Nggak mampu lagi menggoda orang-orang yang rajin sholat agar nyembah setan. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi setan selalu berhasil mengadu domba mereka. Inilah jawabannya. Orang sudah pada rajin ke masjid tapi ribut. Sudah rajin ke masjid tapi saling menyalahkan. Terutama kalau pas ganti takmir masjid. Nah, jadi masalah Bapak Ibu. Akhirnya orang awam, kata yang awam, yang pintar aja ribut. Udahlah, berhenti dulu ke masjid, nunggu adem dulu. Nah, ayat hadis ini memberikan pengkhususan untuk orang Arab. Orang Arab itu memang punya kelemahan, Pak. Kelebihan orang Arab itu, mereka nggak bisa lagi nyembah berhala. Tapi kelemahan orang Arab, mereka gampang betul diadu domba. Mudah banget. Makanya kata Nabi, nanti ada du'atun ila abwabi jahannam. Hati-hati nanti kata Nabi, akan ada pendakwah-pendakwah ke pintu-pintu jahanam. Siapa mereka? Provokator, mengadu domba. Sibhum lana ya Rasulullah. Kata sahabat, ceritakan ciri mereka kepada kami ya Rasulullah. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Hati-hati kata Nabi. Provokator, tukang adu domba tersebut warna kulitnya kulit kita, orang Arab juga. Wa yatakallamuna bi alsinatina, lisannya fasih, berbicara dengan lisan Arab juga. Jadi begini Bapak Ibu, jangan mentang-mentang Arab zaman sekarang, Pak. Karena Nabi sudah sampaikan, provokator, tukang adu domba di tengah-tengah umat ini, kulitnya kulit kita, lisannya dengan lisan kita. Nabi bicara ras ini, Pak. Karena bicara dengan para sahabat, hati-hati. Makanya walaupun udeng-udengnya jedut plafon, jubahnya nyengser di tanah, janggutnya tekan udang, tapi dia berdakwah, ngajak kita berpecah belah, ngajak umat ini melawan pemerintah yang sah, maka dia pendakwah kepada pintu-pintu jahanam. Coba lihat, negara Arab hancur gara-gara itu Bapak Ibu. 21 negara Arab hancur gara-gara itu. Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh, perang saudara itu. Suriah sampai sekarang nggak selesai-selesai perangnya. Irak nggak selesai-selesai. Libya Muammar Gaddafi jatuh. Saddam Hussein jatuh. Yaman perang saudara nggak selesai-selesai. Yang perang siapa? Sama-sama Arabnya. Mengapa itu terjadi? Karena kelemahan orang Arab, kata Nabi, mereka selalu dijebak dalam adu domba. Saya sampaikan satu sejarah. Ini fakta Bapak Ibu. Ketika Utsman bin Affan menjabat lebih dari 10 tahun, 12 tahun, muncul fitnah, Utsman korupsi. Padahal nggak mungkin korupsi kan? Nggak mungkin korupsi, Utsman korupsi. Maka kemudian itulah mengapa Pak, berpuasa nggak boleh lebih dari 10 tahun.
Karena Utsman itu kelebihan, 12 tahun. Nggak boleh lebih dari 2 periode. Itu berbahaya. Sudah terjadi kan, Pak Karno lebih, jatuh akhirnya. Pak Soeharto lebih, jatuh akhirnya gitu. Yang sederhana saja, Pak SBY 10 tahun, 2 periode kan? Pak Jokowi 10 tahun, karena Utsman lebih dari 10 tahun muncul fitnah. Demo 40 hari 40 malam. Makanya saya termasuk Bapak Ibu yang nggak setuju banyak demo, nggak setuju. 40 hari 40 malam demo di Madinah, rumah Khalifah Utsman dikepung, tuntutan pengunjuk rasa cuma 2. Turun dari khalifah atau mati. Waktu itu belum ada pas pampres. Jadi tidak aman, Pak. Malam ke-40 orang manjat rumah Khalifah Utsman. Khalifah Utsman sedang sholat di kamarnya, ditungguin orang. Habis sholat beliau, habis tahajud ini baca Al-Quran. Pendemo nggak tahan, ditusuk ulu hatinya, tembus ke belakang. Dan yang demo itu orang Muslim. Yang membunuh Khalifah Utsman sahabat Nabi sendiri. Waktu itu Khalifah Utsman usianya 79 tahun. Bisa apa sih orang 79 tahun? Dituduh korupsi. KKN. Bukan Abu Jahal yang membunuh. Bukan Abu Lahab. Sahabat Nabi sendiri. Gara-gara apa? Politik. Fitnah politik. Nah, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, diangkatlah Imam Ali menjadi khalifah. Muncul simpang siur. Ali curang. Dia menjadi khalifah dengan cara yang curang. Nggak sah sebagai khalifah. Buktinya dia belum menangkap pembunuh Utsman. Maka orang memprovokasi Ummul Mukminin Aisyah yang sedang umrah di Mekah, demo di Basrah. Demo besar-besaran di Basrah. Yang mimpin demo Aisyah Ummul Mukminin. Khalifah Utsman mengutus gubernur Basrah, Khalifah Ali mengutus gubernur Basrah, damaikan masa demonstrasi. Ketika hendak mendamaikan, muncul provokator. Namanya Jallabah. Dipanah gubernur Basrah, tepat kena di jantung, meninggal dunia. Utsman nggak tahan, kirim pasukan. Terjadilah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Sia-sia. Perang saudara. Dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib yang meninggal 3.000. Dari kubu oposisi Aisyah Ummul Mukminin 18.000. Bayangkan. Ini adik sepupu Nabi, ahlul bait Nabi, menantu Nabi, perang dengan istri Nabi. Gara-gara apa? Adu domba. Makanya kita yang jamaah malam ini, Pak, nanti kalau ada yang ngadu domba kita atas nama agama untuk kepentingan politik 2024, jangan pernah mau ikut-ikutan. Dia provokator. 6 bulan kemudian terjadi perang sipil. Muawiyah lawan kubu pemerintah. 80.000 sahabat Nabi dan tabi'in meninggal dunia. Perang saudara. Coba kita berhitung sekarang. Aisyah itu istri Nabi. Komandan tempurnya Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Itu sahabat yang dijamin masuk surga. Dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. Komandan tempurnya siapa? Amr bin As. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga juga. Dan Muhammad bin Abu Bakar. Adiknya Aisyah sendiri. Perang saudara. Makanya kelemahan umatku kata Nabi, mereka gampang diadu domba. Makanya kita akur di masalah ini, biarkan perbedaan pendapat, apalagi hanya gara-gara faktor politik. Itu murni adu domba. Terserah mau siapa aja yang jadi presiden, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cocok apa cocok? Jadi jangan mau diadu domba, apalagi orang itu mengkotak-kotakkan kita atas nama agama. Itu namanya politik identitas. Yang sedemikian rupa sudah pernah terjadi. Makanya tahun 2019 orang memprovokasi umat Islam dengan isu perang Badar. Saya ceramah kemana-mana. Kalau terjadi konflik di Indonesia, namanya bukan perang Badar, perang Jamal dan perang Siffin. Jangan mempolitisasi agama hanya demi kepentingan politik. Baik, demikian dari saya. Ya, ada baiknya juga kita menonton konten yang berikut ini. Ada orang-orang yang berusaha memanfaatkan tingginya suhu politik yang ada untuk mengajak masyarakat ini agar anti pemerintah yang sah. Hati-hati, yang namanya khawarij, mereka ada di mana-mana,
Dan setiap momentum serta isu mereka manfaatkan untuk mengajak umat ini agar tidak percaya dengan pemerintah yang sah, bahkan sampai kepada anti pemerintah yang sah. Ciri utama Khawarij adalah anti pemerintah yang sah dan berdakwah mengajak umat benci kepada pemerintah yang sah. Selamat menyaksikan. Apalagi ulil amri yang memang wajib ditaati di dalam Al-Quran. Nah, ini saya perlu ingatkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man kariha min amiri syai'an, barang siapa yang gak suka dengan pemerintahnya, fal yasbir, sabar. Kan jelas itu. Nggak suka sama presidennya, sabar. Nggak suka sama gubernurnya, sabar. Nggak suka sama bupatinya, sabar. Nggak suka sama kepala desanya, sabar. Itu perintahnya soalnya. Fal yasbir, hendaklah dia sabar. Tak boleh dia mengajak rakyat untuk melawan. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron. Ingat kata Nabi, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya, memberontak kepada pemerintah yang sah, walaupun cuman sejengkal, lalu dia mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Nah, kopi keluar. Pak, silakan ngopi. Karena ada pepatah di media sosial, jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Iya. Makanya Pak, ibu-ibu tuh jangan disia-siakan deh. Saat dia sudah dingin membeku, nggak bisa anget lagi. Tepuk tangan dulu, nggak apa-apa. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu, silakan sambil ngopi nih Pak. Jadi sekali lagi, melawan pemerintah itu mati jahiliyah. Saya ingin tegaskan, walaupun kita pakai jubah agama, bersembunyi di balik tameng ngaku ulama, udeng-udengnya tekan plafon saking tingginya, janggutnya tekan udel, jubahnya nyengser di tanah, tapi ngajak rakyat melawan negara, ngajak rakyat melawan pemerintah yang sah. Kalau mati, matinya jahiliyah. Hati-hati, mati jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Makanya ini perlu saya ingatkan, jangan menggunakan agama untuk memprovokasi. Ya, kalau seandainya pemimpin salah ya nasihati. Kalau juga belum berubah juga ya kita bersabar. Abu Dzar Al-Ghifari nanya sama Nabi, boleh enggak ya Rasul aku memeranginya? Enggak boleh kata Nabi, selama dia masih sholat, selama dia masih membiarkan kalian untuk mengerjakan sholat. Tapi aku enggak tahan ya Rasul. Kalau enggak tahan kata Nabi, masuk hutan. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu enggak tahan betul, masuk hutan jadi Tarsan, temenan sama monyet, beruang, harimau. Itu loh dari Nabi. Tidak ada satupun nasnya yang membolehkan kita melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Nuduh dalam tanda kutip pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu mati. Matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit, alias mati jahiliyah. Hati-hati dengan itu semua. Baik.